Selamat siang, bolo-bolo sedulur semua. Ada berita yang lucu ini teman-teman ya. Mangkir dari panggilan kejaksaan ya. Motornya aman nggak? Motor amannya nggak rusak. Tertabrak motor nih, siapa yang tertabrak motor? Nah, reaksi kocak netizen Rizal Fadilah mangkir dari panggilan. Nah ya. Nah, hiburan terus juga rakyat kecil, komenmu bahagiamu ya. Nah, setelah saya lihat YT-nya gitu, nggak muter ya. Ya itu tadi salah satunya betul ya. Nah, jadi ketika mangkir dari panggilan kejaksaan sebagai saksi atau pemberi keterangan, nah beliau di Rizal Fadilah itu dari panggilan karena tertabrak motor. Nah, reaksi netizen tuh luar biasa teman-teman. Nggak ada yang mengatakan semoga Bang Fadilah sehat selalu, jangan ini segala macam, tidak benda. Yang ditanyakan bagaimana keadaan motornya. Nah, semoga motornya tidak lecet, semoga motornya tidak rusak, gitu ya. Nah, inilah yang membuat kocak gitu ya. Ini baru Bang RZ ya. Bang RZ ini mangkir ya karena tertabrak motor. Nanti yang lainnya ada komentar juga yang mengatakan, nah nanti dokter TF juga sama ketabrak becak nanti. Nah, jadi komentar-komentar netizen nanti pasti ini sama nanti ya. Mulai dari Mas RY Panci juga sama gitu kan komentarnya. Nanti giliran ketabrak motor, nanti siapa lagi yang ketabrak becak, siapa lagi nanti yang ketabrak mobil apa itu yang jualan itu ya 5.003 gitu ya. Nah, teman-teman kalau mau lihat reaksi bagaimana netizen itu, waduh ya. Kok kasihan amat gitu loh ya. Tapi inilah cara apa ya, pembenci itu sekarang mulai kepanasan. Nah, pertanyaannya motornya aman, kami dari negara ludruk suka-suka, diwakilkan gubernurnya, motornya aman nggak rusak, alhamdulillah. Ya, perkara yang ditabrak itu babak belur segala macam, alah. Nah, nanti motornya karatan, ya jangan sampai gitu. Saya takutnya setelah nabrak motornya tuh nanti ketularan jegok-jegok gitu ya. Artinya jegok-jegok tuh apa? Ya, motornya ketularan, kena rabies. Jadi motornya itu ngoceh melulu tanpa sebab gitu loh. Nah, sama persis yang dilakukan sama RZ ini ya. Nah, RZ ini sama gitu kan, jegok-jegok sana sini gitu. Makanya itu ini permasalahannya. Ini bener atau enggak? Kalau mudah-mudahan motornya selamat. Karma mas, yo itu karma. Alah ngerti yo karma. Oh yo ngerti yo karma. Dokter Naning, RR Naning, ya karma. Koyo kowe ngerti ya karma. Nah, tapi yang jelas para pembenci ini gitu kan. Kalau umpamanya dia sendiri yang kena senggol, biasanya viral, langsung diupload di YT, di TikTok, di Instagram, langsung rame geger. Tapi giliran ketabrak motor ini menjadi pertanyaan, lah kok videonya nggak ada? Biasanya dipiralkan. Nah, apakah itu bagian dari alibi? Ataukah bagian dari cara untuk menyiasati tidak dipanggil tidak ketemu menjadi saksi di pengadilan? Nah, motor aman, dia sakit pendusta. Oh iya, dia sakit pendusta. Oh sakit pendusta atau dia tuh? Oh aku gak tahu ya. Ya, langsung merasa dijolimi. Nah itu betul ya. Jadi kalau dia itu tertabrak motor, dia langsung merasa dijolimi sama ya motornya itu gitu ya. Nah, ada aja nanti. Iya, mobil Karsa nanti ketiban panci, setrek. Nah, nanti itu alasan berikutnya. Nah, nanti Nabil Karza itu dia kalau dipanggil ya sama. Nanti kalau dipanggil
Ini juga sama, nanti alasannya apa? Ya, keserempet truk panci. Nah, ada nanti. Nah, nanti keserempet truk panci. Ini ada aja nanti alasannya ya. Lihat aja nanti. Kalau kemarin lehernya patah disangka, nggak bisa jalan pakai sepatu, pakai kursi roda. Nanti ada aja, lihat aja. Kan ini ngomongnya sekarang paling kenceng bahwa Bareskrim Polri itu semuanya nggak benar. Kalau kemarin bicara ijazah palsu ya, ngotot ijazah palsunya Pak Jokowi itu yang disikat terus ijazah palsu. Sekarang udah bergeser teman-teman ya, skripsi palsu. Nah, yang diramekan sekarang bukan ijazah palsu ya. Sekarang skripsi palsu, skripsinya palsu ya. Ya, kemarin kan sudah mengatakan yakin, aku yakin 1000% ya, ijazahnya Pak Jokowi itu palsu ya. Itu terus digebor-geborkan berdasarkan ilmu anatomi, ilmu apalah entah ilmu pemantik rogot, ilmu tadaudan, berdasarkan ilmu gelap ngampar, bukan ya. Nah, sekarang apa itu? Sekarang palanya palsu kayaknya. Nah, berdasarkan ilmu-ilmu semua tuh kemarin terus menyoroti ijazah palsu, sampai dipelajari, sampai dibikin tesis seperti mau sidang skripsi gitu kan. Nah, begitu dilaporkan Pak Jokowi ke Bareskrim Polri ya, ke Polda juga ada beberapa projo yang melaporkan gitu kan ya. Sekarang bukan ijazah palsu, sekarang apa yang diramikan sekarang? Skripsi palsu. Saya tidak bicara tidak hanya ijazah palsu, juga skripsi palsu gitu juga. Skripsinya kemarin saya lihat sendiri itu palsu, nggak ada tanda tangan dokter beranaknya, ya. Nggak ada dokter apotik juga nggak ada di situ. Di situ juga nggak ada tanda tangan dokter ahli tulang. Nah. Jadi yang diperkarakan sekarang bagaimana skripsinya Pak Jokowi yang palsu gitu loh. Ini udah beralih. Wes karepmu. Nah, hal-hal seperti ini netizen menjadi lucu ya. Tertabrak motor, apakah motornya aman? Ya, reaksi kocak netizen. Rizal Fadilah ya. Nah, ini Rizal Fadilah itu yang pakai kopiah itu ya. Nah, mangkir dari panggilan. Ya, tunggu aja, lagi demam sekarang tuh ya. Lagi demam, lagi cari dukungan sono sini. Ada seorang tokoh mengatakan, Bareskrim Polri, Kapolda, Kapolri, ya tolong itu laporannya Pak Jokowi itu diabaikan saja, ndak penting lah. Emang lu siapa gitu ya. Bisa merintah Kapolri, bisa merintah Kapolda, bisa merintah Kapolres. Lo siapa berani merintah gitu lo ya. Terus berani hentikan saja, ndak usah diteruskan, abaikan saja laporannya Pak Jokowi. Lah, lo siapa? Kecelakaannya palsu atau asli? Kira-kira masih disiliki di Roy Suryo. Ya itu bukannya Roy Suryo. Nah, ini tugasnya Roy Suryo untuk mensilikidi ya. Silakan Roy Suryo untuk mensilikidi, itu yang paling penting. Silikidi itu apakah berdasarkan ilmu telematika, ilmu gelap ngampar atau gelap sayuto, berdasarkan ilmu cermin wajah atau cermin piasan cahaya. Coba itu disilikidi kecelakaannya Fadilah itu Rizal Fadilah itu benar atau enggak. Nah, nanti baru disilikidi terus nanti digegerkan gitu. Cangkeme Fadilah dadi muncul kayak Sarduloh mosok. Jadi seharusnya itu harus disilikidi gitu kan ya. Supaya apakah kecelakaannya itu palsu atau memang kecelakaannya itu asli. Soalnya kalau memang asli, biasanya langsung bias di mana-mana gitu kan. Kami ini baru berangkat ke kejaksaan untuk dipanggil atau menjadi saksi.
kami ada orang yang tidak ini setuju, terus saya dari tubruk motor gitu, sehingga kami mengalami kecelakaan parah, dan akhirnya ini ada orang-orang yang memang sengaja supaya kami tidak hadir, menghalang-halangi supaya kami tidak memberikan keterangan. Pasti gitu nanti narasinya. Bang Simon sama Bang Roy itu kan jago ya, tentunya segera selikidi ya, selikidi aja. Supaya cekaklaan itu tadi, itu real. Kalau real kan nanti kan bisa bernarasi bahwa pihak kubu Pak Jokowi ya mengambil tindakan ya karena ketakutan, maka mengirim orang untuk melakukan tindakan kriminal yang menjadikan saya celaka, supaya saya jangan sampai di kejaksaan atau di kepolisian, itu menuju kejaksaan atau kepolisian, saya tidak tahu, mungkin di kejaksaan ya, supaya apa, saya tidak memberikan keterangan karena kedatangan saya itu sangat penting. Itu narasinya gitu ya.